Assalamualaikum Pak Wawan. Iya, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Iya. Baik Pak, perkenalkan saya Ayla, Insurance Advisor dari Shan Life Syariah. Begitu. Saya ditugaskan di Bank Muamalah Cabang Jenggola Pak. Kebetulan saya temannya Mbak Santi. Iya, temannya Mbak Santi, RM-nya Bapak. Iya Pak Wawan, jadi tadi Mbak Santi mohon izin minta maaf nggak bisa ikut join ya karena ada meeting mendadak gitu Pak Wawan ya. Nah ini sebelumnya udah diinformasikan ya Pak ya oleh Mbak Santi tujuan saya kesini. Oke sudah ya Pak ya, jadi tujuan saya kesini itu adalah khusus nih Pak ya untuk memberikan perencanaan keuangan. Nah bagi nasabah-nasabah prioritas seperti Bapak. Begitu ya Pak Wawan ya. Baik Pak, Ayla akan sedikit informasikan tentang perusahaan kami ya Pak ya. Jadi perusahaan Sun Life sendiri itu merupakan jasa keuangan yang berdiri di tahun 1865 di Kanada, Toronto. Begitu. Nah, kemudian melakukan ekspansi di berbagai negara. Nah, salah satunya di Indonesia ya. Dia mengembangkan bisnisnya di insurance maupun juga di partner bisnis dengan bank, begitu seperti muamalah dengan Sayembi Niaga ya Pak ya, begitu Pak Wawan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Sun Life Syariah ini merupakan tercatat ya Pak ya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu kemudian karena dia berbasis syariah ya Pak ya, maka kami juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian saya sebagai insurance advisor juga telah mendapatkan lisensi ya Pak ya, begitu dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, begitu Pak Wawan. Nah sebelumnya Mbak Santi itu pernah bercerita ya Pak ya ke Ayla bahwa Pak Wawan sendiri ini mempunyai bisnis franchise ya Pak ya. Iya, dan kebetulan Pak Wawan juga sudah berkeluarga dan mempunyai putra putri ya Pak Wawan ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak ya, bisa mengembangkan bisnisnya begitu ya Pak. Iya, nah ini mengenai yang saya singgung tadi Pak, mengenai perencanaan keuangan untuk nasabah kami ya. Jadi kita mempunyai beberapa fitur ya Pak ya. Nah saya akan jelaskan ya Pak ya. Sebenarnya ada 5 hal nih Pak yang harus diprioritaskan begitu untuk perencanaan keuangan. Nah saya boleh lanjutkan Pak? Oke, nah yang pertama Pak ya, yang pertama adalah proteksi atas hidup kita begitu. Orang kalau menyebutnya sebagai asuransi jiwa ya Pak ya, begitu. Kenapa perlu diproteksi? Karena untuk melindungi nilai ekonomis Pak, begitu. Nah kita kan nggak pernah tahu ya Pak ya, yang namanya risiko kehidupan itu bisa terjadi kapanpun dan pada siapapun ya. Jangankan yang tua ya, yang muda aja kalau misalnya ditakdirkan untuk meninggal terlalu cepat, ya gimana lagi ya Pak ya. Nah kemudian untuk mengantisipasi ya istilahnya ya Pak ya, mengantisipasi dari terjadinya meninggal terlalu cepat tersebut, maka perlu adanya proteksi dikarenakan keluarga yang ditinggalkan itu nantinya akan susah juga ya Pak ya, begitu. Jadi untuk melindungi nilai ekonomis diri kita nih begitu, supaya yang ditinggalkan itu juga tidak terlalu bingung gitu ya Pak ya, karena nantinya akan ada santunan yang diberikan gitu. Nah lalu yang kedua Pak, perlu juga kita persiapkan dana pendidikan ya Pak. Setuju ya Pak Wawan ya? Setuju banget ya Pak ya, apalagi kalau mungkin Pak Wawan sudah punya rencana mungkin anaknya akan disekolahkan di misalnya nih di luar negeri, misalnya di Harvard atau di mana. Nah kita pasti akan hitung-hitung ya Pak ya, sekarang aja biaya pendidikan sekian, kenaikannya setiap tahun berapa persen tuh ya. Nah untuk menuju nanti ya, kalau kita nggak persiapkan sejak dini seperti ini ya Pak ya, nanti juga akan semakin naik. Nah itu makanya kita harus
persiapkan ya Pak ya sedini mungkin. Setuju ya Pak Wawan ya? Iya. Lalu kemudian Pak, ada lagi yang perlu diprioritaskan yang ketiga, itu adalah tentang persiapan pensiun Bapak. Nah, kadang ya kita itu kalau udah pensiun, udah usia yang nggak produktif, otomatis kan kebutuhannya tetap naik ya Pak ya, tapi pendapatannya menurun. Betul ya Pak Wawan ya, setuju ya. Nah, di situ Pak, kita penting sekali untuk merencanakan masa pensiun kita. Nah, nggak mungkin kan kalau kita nantinya di masa pensiun maunya biasa-biasa aja nih, makin berkurang pendapatannya gitu ya, kan nggak mungkin juga. Malah bisanya, harusnya kita tuh pasti punya keinginan, yaudah deh nanti kalau aku pensiun aku nggak perlu kerja lagi gitu ya Pak Wan ya, nggak perlu kerja lagi tapi kebutuhan tetap terpenuhi, kemudian bisa kasih ini nih, kasih uang saku nih untuk cucu gitu ya Pak Wawan ya gitu. Kemudian yang keempat Pak, yang perlu diprioritaskan lagi adalah mengenai investasi ya. Mungkin nih Pak Wawan ingin ekspansi ke luar negeri nih nantinya ya, jadi bisnis franchise-nya sekarang ingin nantinya go internasional. Nah, itu juga kita perlu sekali ya Pak ya untuk mempersiapkan dananya agar tujuannya nanti Pak Wawan juga tetap tercapai gitu. Dan yang terakhir Pak, yang tidak kalah penting lagi itu adalah persiapan kesehatan ya Pak ya. Setuju ya Pak ya, karena kita nggak pernah tahu ya Pak ya hal-hal yang terjadi ya, risiko kehidupan yang saya jelaskan di awal tadi ya Pak ya, kita nggak pernah tahu. Seperti nih contohnya artis-artis yang udah meninggal, katakanlah Jupe kemarin ya Pak ya, beberapa tahun lalu ada Olga juga. Nah itu kan masih muda ya Pak ya, kemudian sayangnya lagi nih kemudian meninggal dunianya nggak langsung meninggal ya Pak ya, tapi ada penyakit kritis, ada penyakit bawaan atau penyakit apapun yang menyertai, dan itu istilahnya apa yang nggak bisa serta merta kita seperti ya langsung aja nih pakai BPJS atau apa ya Pak ya, nggak bisa ya, itu butuh biayanya bener-bener gede ya. Nah kalau misalnya nih Pak artis tersebut atau seseorang tersebut yang mengalami penyakit kritis ya, nggak punya persiapan untuk kesehatan ya Pak ya gitu loh, nggak ada dana yang untuk nalangin, akhirnya jelek-jeleknya ya Pak ya, akhirnya seperti ini nih, tabungan yang kita kumpulkan ya, tabungan investasi yang udah kita kumpulkan terkuras habis Pak gitu ya. Jadi kita udah ngumpulin ya dari zaman jahiliyah, dari zaman kita masih muda sampai mau pensiun, ternyata sakit kritis tuh. Akhirnya aset-aset terpaksa harus terjual seperti itu ya Pak ya, padahal asetnya itu ada tujuannya ya Pak ya, untuk mengumpulkan aset ya, misalnya untuk beribadah atau menyekolahkan anak. Nah seperti itu jadi terkuras. Setuju ya Pak Wawan ya begitu. Nah dari 5 prioritas tersebut Pak Wawan, ini saya mau tanyakan, kira-kira mana nih menurut Bapak yang sangat urgent dan sangat amat harus dipenuhi terlebih dahulu nih Pak Wawan?